Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adam. Ini kan apa namanya? Kita itu ini nanti kita ngobrol-ngobrol kaitannya Ibnu ya. Karena di PAC Ngunut ini kan ada apa namanya podcastnya. Siap. Nah nanti saya kaitannya tentang Ibnu. Nah Pak Lukman jawab gitu. Siap. Nanti sampean jawabnya rodok ngati-ngati loh Pak, ini Oh, mergo iya. live ya toh. Sekarang Tapi gini, gimana? kan saya sudah domisioner Ibnu Ya, 3 tahun lah, ya, 2018. Enggak apa-apa. enggak apa. Karena Bapak Pak Lukman ini salah satu kader yang sangat wah di masanya dan sampai dijadikan role model bagi seluruh. Itu mungkin persepsi beberapa orang saja. Ya, Yang mungkin tapi yang lain juga enggak. Saya lihat gitu loh Pak. Wajahnya itu Pak Oh iya, siap. kalah. Sekarang Pak Lukman sibuk apa? Sebenarnya enggak sibuk karena kita kan punya kontrol sendiri. Hari ini lagi merintis terkait dengan sebuah perusahaan yang mau dibangun. Perusahaan? Iya, namanya Bagong Kresno. Perusahaan itu ya? Bisa dibilang seperti itu karena Bagong Kresno ini punya beberapa item. Yang pertama itu fokus di bidang sosial. Yang kedua fokus di bidang administrasi serta pengolahan data. Yang ketiga ini fokus konsultan pemerintahan. Wih, Dan hari ini kita lagi bekerja sama dengan 3 perusahaan. ya, Ini mau membuat sebuah produk. produk. Ya, segera launching lah. Ditunggu dulu. Produk apa ini Pak? Ya Rahasia. nanti ini kita masih eksperimen. Ini nanti kalau memang berhasil kita akan segera launchingkan produk itu yang bisa dinikmati orang banyak. Intinya seperti itulah. Produk kesehatan loh. Sing Ini kaya penikmat wajah. enggak sih? Wajah aku Enggak. tuku. Ini penikmat kaula muda lah nantinya. Sasarannya. Produk penikmat kaula muda. Jangan dibahas di sini, nanti enggak Oh. intens yang kita inginkan. Oh iya. Biarlah nanti Mas Adam, oh ini ternyata yang dibicarakan kemarin. Terus ini kan apa ya? Mungkin dari rekan dan rekanita kan belum tahu siapa sih jenengan itu kan. Nah, kita mundur sedikit lagi. Jenengan itu siapa? Seorang Pak Lukman itu siapa? Penak dipanggil Pak, Mas atau rekan? Ya rekan enggak apa-apa, Rekan. Mas juga enggak apa-apa. Mas Alek. Iya. Kalau rekan kan lebih saya teringat masa masa perjuangan dahulu. Saya juga salah satu anggota jenengan kan dulu yang sering. Iya. Iya. Kalau boleh sedikit bercerita terkait dengan saya, Iya. sebenarnya saya itu bukan siapa-siapa. Kalau dulu itu memang semenjak di MI ya, di sekolah dasar itu saya itu suka yang namanya di depan, Mas Adam. Di depan. Iya, Ketua kelas berarti. ketua kelas, kemudian mulai pemimpin upacara, itu saya sangat suka dan punya apa ya, ambisi untuk itu. Itu mulai MI. Zaman MI, Pak. Iya, jadi koyo aku pilihan tapi dalam hati sih tidak berani kampanye kan. Masa lalu kan ya ingin tapi ya saya pendam sendiri. Tapi beberapa kali lah saya diminta untuk jadi ketua kelas, menjadi pemimpin upacara itu sejak dari MI. Berlanjut di MTS itu saya juga aktivis di OSIS, di Pramuka, di PMR. Lah, di SLTA saya itu di Man 1. Mas satu Tulungagung. Iya, Mas 1 Tulungagung itu saya mencoba untuk tidak ikut organisasi apapun. Sama sekali tidak. Sama sekali. Mencoba. Iya, karena saya pengen hal yang baru lah. Masuk panggah organisasi ya. Padahal masih MTS loh. Man. Iya, saya berpikir Kalau MTS-nya apa? MTS saya aktif, semua organisasi saya ikuti. Pramuka, Ikut. drum band. Ikut. Wah, drum band pegang apa? Saya bass drum. Bass. Wah, cocok. Oke. Kemudian di sekolah MA, kemudian Man saya tidak ikut. Saya sangat terasa. Saya itu tidak dikenal sama guru. Sama sekali. Ya, tidak entertain lah. Tapi kalau di MTS kan entertain karena sering komunikasi dengan siswa, dengan guru, sehingga jadi bintang. Tapi ketika di Man saya itu tidak pernah menjadi bintang.
Sehingga waktu kuliah saya di stay di PO S1 tahun 2009 saya masuk, saya punya kerentek untuk kembali lagi mengikuti sebuah organisasi. Baru semester 3 saya itu dikenalkan, sebenarnya sudah kenal Ibnu, tapi saya kan cuek orangnya. Oh, ini kan, sudah masuk ke ranah Ibnu ya? Iya, saya ke ranah Ibnunya kan mau tanya siapa saya kan, Oh di iya, Ibnunya kan. siap. Itu saya mungkin semester 3 lah, ingat saya semester 3 itu Mas Sugeng, ketua Ibnu Ranting sini kan, Ranting Keromasan itu, saya kan dari Keromasan. Oh ya, iya, ya. Keromasan. Oh iya, Keromasan Ngunut. Iya. Di Keromasan itu vakum beberapa tahun kala itu. Kemudian Mas Sugeng itu ngajak ngobrol ke saya, piye lek pomawe dhewe mendiri apa kembali lagi menghidupkan Ibnu PBNU. Oh, sebelumnya vakum gitu. Vakum. Kemudian saya sih oke, enggak apa-apa, saya siap juga kan. Kemudian kita ketemu Mas Slamet, Mas Ulin di kalangan PAC kala itu. Ketuanya PAC itu Mas Ulin. Kemudian di situ terbentuknya Ranting Keromasan. Nah, saya itu sudah ngomong sama Mas Sugeng, suatu saat saya itu punya keinginan untuk menjadi anggota PAC. So aku lek enek rekoman, aku rekomno dadi pengurus PAC yo. Jadi Mas Sugeng iya. 3 bulan saya dilantik, Mas Ulin kala itu telepon saya. Karena di PAC terjadi reshuffle di tahun pertama. Tahun berapa itu, Pak? 2000 berapa ya, 2011 2011 2011 lah, 2011 itu telepon, kemudian minta saya di wakil sekretaris. Masuk langsung wakil sekretaris. Wah, gila ndak? Mantap. Dan saya merasa gini Mas Adam, jadi saya itu masuk PAC banyak yang tersakiti karena saya instan kan, 3 bulan di ranting, dilantik, baru dilantik loh. 3 bulan kita dipanggil untuk menjadi sekretaris 2 di PAC. Gendeng ndak sih kan gitu. Saya mikirnya, tapi saya itu kan karena orangnya mau ya, maksudnya pengen lah, gila, mau dikatakan gila jabatan monggo lah, tapi kan yang penting saya mau berjuang lah. Banyak teman-teman yang saya rasa itu dari yang PAC lama itu nggak suka dengan saya hadir di situ, tapi ya saya cuek, saya tetap menjalankan lah. Lagi-lagi ya saya nggak bawa keromasan. Kala itu PAC mengadakan momentum lomba apa itu namanya, Porseni. Bukan Porseni Masian, harlah, tapi lombanya kitab dilagokne ngene lho, apa sih? Lalaran. Terus ada alat musik non elektrik. Ranting Keromasan kan ngirimkan 2. Ya, 2. Nah, juara 1, juara 2. Kita menyabet 2 piala kayak kita masih pertama. Masih apa? Oh iya, masih pertama. Baru dilantik itu. Ya akhirnya mungkin ya banyak orang-orang yang saya rasa, tapi dia tidak pernah ngomong ke saya, tapi saya merasa beliau itu kurang serk lah sama saya karena sayanya seperti itu. Terus ketika itu terus berjalan, kemudian saya menjadi sekretaris PAC karena calon saya menang Mas Adam. Jadi calon ketua PAC yang saya usung waktu itu, waktu konferensinya Pak Ulin itu menang. Siapa? Mas Rohib Sumbringin Kidul. Kala itu terus saya diminta menjadi sekretarisnya. Terus kemudian di periode selanjutnya saya memegang kendali PAC Ngunut. Diamanai menjadi ketua PAC setelah Pak Rohib. Periode tahun 2014-2016. Insyaallah. Gandengannya Mbak Ida, rekanita Ida yang dari Samir. Yang sekarang jadi jadi ibunya anak saya. Jadi kalau dulu di Ranting saya sekretaris, di PAC pernah menjabat wakil sekretaris, kemudian jadi sekretaris, kemudian jadi ketua. Lah dan itu kan saya itu sekali berperiode itu 3 jabatan Mas. Jadi di Ranting itu saya menjabat, di PAC menjabat, di PC pun saya menjabat. Pertama kali di PC itu periodenya Mas Slamet yang dari Ngunut. Itu saya diamanai sebagai koordinator bakat minat. Terus kemudian periodenya Pak Rofik di cabang itu saya sebagai ngolah ngalih Pak, dari mulai kaderisasi, reshuffle, saya dipindah ke bidang yang lain. Kemudian di zamannya Mas Haris saya wakil bendahara 3, dan itu pun
Pak Rohib Pak Ropik ke Mas Haris itu saya diminta ke PW Ibnu Jatim sebagai kaderisasi Anggota. iya jadi saya menjabat kaderisasi di PW itu masih ketua PAC. Wah. Ya dibully sama Mas Heka ketua Iya. PW Ibnu Jawa Timur kala itu oh soamu sih jadi ketua PAC ya mungkin karena ya amanah ya saya harus jalankan Kan PW itu apa? Kantornya berada di Surabaya, Surabaya. kan. Nah, itu enggak anu Mas, apa? Ngolah ngalih panggon ngono lho. enggak Apa kalau piye? saya kan kala Enggak. itu belum masuk base camp. Hmm. Saya cuma ya ikuti perintah dari wakil ketua dari kaderisasi. Jadi ketika misalkan ini ada agenda di Jember, sama langsung ke Jember. Kemudian ke Babat, ke Lamongan, langsung meluncur. Gitu saya dari rumah. Oh, Kan kala itu saya juga sudah menikah 2016. oh, sudah menikah. Iya. Domisioner 2018 PW Jawa Timur. Eh, Jadi gambarannya seperti itu Mas Sedam kalau iya. saya di Ibnunya ini di Ibnunya namanya di Ibnu. dari ranting sampai Mm-mm. menjadi anggota PW. Ya tim kaderisasi PW Oh, Jawa. kaderisasi PW. Terkenal ternyata. Enggak sih, enggak terkenal sih. Apa ya? Ya enggak terkenal, enggak terkenal Mas Sadam. Wah, saya Saya itu di Instagram yang ikuti cuma 340 kok. Sama kan mesti banyak. Jadi kan terkenal sampai ya. saya yang ngikuti cewek. Ya, Alhamdulillah. wajar, wajar lah. Nah, gini Mas Lukman ya, Ah. apa ya? Kan kita kan di tahun 2020 ini kan kita Iya. mengalami yang namanya pandemi, Hmm. ya kan? Itu pendapat Mas Lukman terkait pandemi COVID-19 ini gimana? Ini pendapat yang untuk pribadi saya Ya, atau bisa maksudnya pribadi nanti yang untuk ditarik ke Ibnu. ya bisa. Kalau bagi saya sih saya lebih suka melihat ini karena sudutnya kan banyak Mas Adam. Ya, banyak sekali. Kita bisa lihat dari sudut politik, kita bisa kita lihat dari sudut pemerintahan ataupun dari kesehatan. Saya Ya. lebih suka itu kita mandangnya dari sudut kesehatan. Jadi kan banyak ya dokter-dokter yang YouTube-nya itu memberikan ini loh COVID itu seperti ini. Memang Ya. ada COVID, tapi kan kita juga dengan adanya protokol Ya. itu kan itu sangat membawa dampak yang baik untuk Baik. kita. Pernah amati enggak? Senjenengan amati enggak ketika hari ini Ya. hari ini itu musim sekarang itu kan musimnya peralihan musim. Biasane kuwi akeh wong watuk, akeh wong pilek, ya kan? Ya. Lah, akeh wong greges. Ya. Tapi dengan kita melakukan protokol kesehatan, rumah Yang sakit sekarang sepi. diterapkan ya. Iya, rumah sakit kan sepi. Iya, sepi-sepi. Apa ini Jumatan sampai watuk ya wedi. Ya kan enggak sekarang kan jarang sama menemui orang batuk, Iya, orang jarang, pilek kan jarang. Dimpet tuh, Pak. Nah, iya. Maksudnya kan itu berarti ya kan Mas ngono. dampaknya itu kan seperti itu kalau dari sisi kesehatan sih. Baik. Sangat baik sekali. Heeh. Yang rugi rumah sakit sih. Konsumennya kan berkurang. Nah, sekarang itu loh, apa batuk sedikit, wah, ini Nah, iya. corona. Nah, itu kan gitu ya, loh yang. statement itulah ya. Tapi dengan adanya corona ini menjadikan apa ya kehidupan kita sebagai manusia ini menjadi lebih sehat sebenarnya. Iya. Saya rasa seperti itu. Sering cuci Kita tangan. ambil dampak positifnya saja. Meskipun Mm-mm. sebenarnya dampak negatifnya mungkin Ya, lebih banyak gitu. Iya, kan. lebih baik. Saya pun juga terus beraktivitas. Saya itu hampir setiap malam saya juga keluar rumah, entah itu urusan bisnis, urusan kemudian pekerjaan yang lain, Iya. menata ke depan. Nah, itu tetap kita jalankan. Dengan kita protokol kesehatan tetap kita terapkan. Kita pulang ke rumah langsung mandi dan sebagainya itu tetap kita terapkan. Insya Allah juga tetap aman kok. Gitu. Ini kalau pendapat saya loh, Mas Iya. Adnan. Kan apa ya? Mungkin salah satu kita kalau ambil apa ya percakapan terkait pandemi kita kan nggak lepas karena kita anak organisasi kan ya Iya. kita kan nggak lepas dari yang namanya kegiatan. Iya. Gini Pak, saya punya pertanyaan itu gimana kan sekarang teknologi sangat maju kan. Ingin rapat virtual, daring apa daring Daring. ya apa daring pakai Zoom pakai Iya. WhatsApp dan yang lainnya lah itu kan terkadang apa ya kayak kesulitannya kurang gitu loh Iya. menurut saya karena kita Iya, betul. semakin kurang
tatap muka, berinteraksi secara langsung. Nah, di zamannya Pak Lukman dulu, nah itu bagaimana membangun PAC Ngunut sampai namanya itu mungkin besar atau kebesaran Ngunut itu tertahankan, maksudnya bertahan gitu loh. Ya, yang menganggap Ngunut besar ini siapa sih Mas? Wah banyak teman Banyak saya, ya? banyak. Jadi gini, kita itu berkarya itu kita berjuang lah. Yeah. Berjuang itu kan tidak memikirkan band Ngunut itu dipandang besar. Kan enggak kan? Yeah. Yang penting kita berjalan, kemudian kita berpikir piye Ngunut ini terus produktif, melahirkan kader. Kemudian organisasi tetap berjalan. Entah nanti PAC lain mau memandang kita seperti apa, itu kan penilaian mereka. Yeah. Kita serahkanlah ke mereka. Tapi gini, kalau melihat sejarah yang dulu, maksudnya sejarah itu yang saya temui saja Mas Adam, karena hari ini saya pribadi itu nggak mampu sih, sering ketemu sama beliau-beliau, mantan ketua, sering alumni lah, iya sama alumni, tergabung di Ansor, kemudian di pekerjaan konsultan pemerintah, itu kita sering ketemu, apalagi banyak senior kita yang berada di pemerintahan. Jadi ketika kita bertemu, kita bercerita masa lalu, diceritakan masa lalu, saya cuma mungkin mampu menceritakan di periodenya Pak Sulaiman. Pak Sulaiman Samir. Iya. Kok seperti itu? Jadi gini, ya Mas kan sering bertemu sama beliau, sama Pak Hasan kan sering ketemu ya. Jadi kalau dulu Mas Adam, jadi kan ini nanti akan dipilah. Jadi konsepnya senior kita, konsep mungkin dari saya ke bawah sedikit. Iya. Kemudian kalau saya ke atas kan sudah beda. Ini kan penghuninya bisa dikatakan milenial. Kalau saya kan belum, saya masih X ya, 90 X ya. Sama generasi X ya, 90 saya. X apa Z ya? X ya. Iya, X. Jadi zaman dulu, zamannya Pak Sul, Pak Hasan itu kan belum ada yang namanya handphone, smartphone lah. Smartphone lah ya. Belum ada, tidak semua orang itu punya kendaraan bermotor. Mereka masih ngontel. Klik. Sama tahu enggak? Sekarang Forza, enggak, sebelum pandemi, Forza Ngunut itu PAC Ngunut berapa sih? Sekarang, zaman sekarang. Berapa orang? Wis paling akeh wis, aja ngomongin paling titik. Paling akeh pira ya? 100 mungkin. Bisa ya. Dulu, sama 300, zaman dulu ya. HP belum ada, apa smartphone belum ada. Kendaraan masih sepeda. Itu sampai 1.500 orang. 1.500. Sampai 1.500 orang. Asli. Pak Anas Carik Karangsono itu pernah cerita bagaimana kondisi di Karangsono kala itu. Sing nekani wong jarene yo, luar biasa. Disiruk nih Pak Lele malah. Masalah. Konsumsinya itu. 1.000. Itu belum ada ginian, belum ada kendaraan bermotor. 1.000 ya Allah. Sekarang kabeh ndas di motor. Semuanya punya HP. Mungkin kalau analisisnya kan mungkin dulu kan kangen. Maksudnya kita mau ketemu kan angel. Yo ngono kuwi kita ikut kegiatan baru kita bisa berjumpa kawan-kawan. Nah, sekarang ngapain harus ketemu, gini aja sudah selesai kan gitu. Mungkin itu yang menjadi permasalahan kenapa kan semakin surut. Ini menelisik yang dulu. Kan membandingkan yang sekarang. Kemudian dikaderisasi, saya ngomongkan dikaderisasi. Ini lah, jadi gini Mas Adam. Semua ketua PAC kala itu yang saya ketahui itu kan punya tim. Dia nggak sendirian Mas. Kalau sendirian ya berat. Kita harus punya tim. Jalannya Pak Sulaiman sampai ke Pak Hasan kan ini berurutan kan. Pak Sulaiman dulu, baru Pak Hasan, baru Pak Haji Barok Purwosari. Pak Sulaiman ke Pak Hasan ini kan berurutan. Lah, ini di backup full oleh tim 5-nya Samir. Tim 5-nya Samir. Ada Pak Nanang, ada Pak Anam Dekor Arur. Kemudian ada itu kakaknya Mas Ibal, Mas Pak Uda. Banyak sekali, mestinya mereka saling membackup. Saman pers ya? Media center ya? Saman tahu enggak sejarahnya lahirnya apa? Yang di Forza itu di selebaran apa namanya? Lupa saya. Buletin Fajar. Sejarahnya tahu enggak?
Enggak. Zamannya siapa munculnya? Enggak tahu kan? Enggak tahu. Itu munculnya seingat saya itu zamannya Pak Hasan. Itu tim redaksinya itu kakak ipar saya, Pak Nanang. Jadi di rumahnya Mbak Ida, Ya. dulu Samer itu, Mbak Uswatun Pandarsari, kemudian Bu Dwi Samer, Bu Wiwi Selorjo. Menggane turu, Pak. Turu neme Mas Nanang. Oh. Karena apa yang ngerjain itu buat skrip, buat apalah gitu. Kan jarang kan mungkin sekarang kalau jarang. cewek kadang kan gitu. Kalau dulu itu sangat percaya dan sebagainya dan memang dijaga kepercayaan itu. Lah saiki cacah diweki kepercayaan kadang duga. Ngeluyur. Ngelunjak diweki kepercayaan. Rapat tapi ngeluyur Lah, dolan. itu loh. Jadi Oh. kalau dulu itu memang sangat dipercaya oleh orang tua dan memang benar-benar merumuskan sesuatu hal. Itu wujudnya apa? Fajar tersebut itu digodok setiap mau terbit itu dan mau itu selalu digodok sama tim-timnya. Itu pertama kali muncul. Kemudian dikaderisasi. Jadi dulu itu saya belum tahu ya konsep kan sekarang itu punya apa? Ada juklaknya dari PP ya. Yeah. Setahu saya dulu. Kalau dulu saya tidak tahu apakah ada apa enggak, tapi yang jelas saya dapat cerita itu gini. Jadi senior-senior itu kan baru saja kuliah, Ya. Kuliah. masuk kuliah. Kan di ospek kan? Ya. Lah, dia melihat ospek itu menarik. Sehingga cara ospek itu dibawa ke kaderisasi ke Aceh Ngunut. Ini ceritanya Pak Hasan. Pak Hasan sering cerita ke saya seperti itu. Jadi mulai adanya itu apa? Kalau malam-malam jalan-jalan ke blusuk-blusukan itu loh. Ya. Nah, itu yang menerapkan konsepnya pramuka, ospek itu sering dilakukan oleh beliau-beliau tersebut untuk membuat kaderisasi. Lah, kesulitan itu terbangun sebenarnya Mas. Ketika kita memang benar-benar membuat sebuah tim. Tidak masalah misalkan Pak Hasan, Pak Sulaiman yang baturi wong Samer ya tidak apa-apa Nggak karena ya memang yang membackup itu ya mereka-mereka itu, yang lain itu juga membantu. Ini periodenya beliau. Naik ke Pak Huda. Pak Huda Lovet. Pak Nur Huda Alofet. Nah, Lovet. Ini ceritanya sangat unik. Kalau Pak Haji Barok saya kurang begitu mengikuti karena Pak Haji Barok saya jarang bertemu sama beliau. Karena sama Pak Huda kan saya sering. Di periodenya Pak Huda ini banyak hal yang unik. Karena apa? Timnya itu berbagai level, berbagai sudut. Seingat saya Pak Huda itu punya rekan timnya itu Mas Imam Rofi'i yang kita kenal sebagai Mbah Pi. Oh, iya. Kemudian ada Pak Barokah Fauzi, suaminya Mbak Tami. Kemudian ada Pak Saiful Sumberjo Kulon. Itu sekarang pengusaha wifi. Wah. Kemudian sama Mas Mugi. Mas Mugi ini rumahnya Ngunut, sekarang kayaknya di Batam, tapi kemarin kayaknya baru pulang. Ini solid Mas. Sampai Pak Huda kenapa Pak Huda ya? Kenapa kan ada Alofet ya? Nah, Alofet itu artinya apa? Cinta. Iya, Cinta. karena periode ini penuh dengan bunga-bunga itu. Oh. Sampai Iya. ini dipanggil, ojong ini dipanggil teman-temannya ini karena mereka sangat kompak. Ini terbangun Mas, tim ini juga terbangun. Sampai hari ini tim ini solid. Kuat lah. Meskipun sekarang Sudah berumah tangga semua. Sekarang di Ansor kita bertemu juga, mereka juga solid dalam memperjuangkan perjuangan ini. Itu zaman Pak Huda. Iya. Sampai zamannya Pak Huda itu kan ada program SIM kolektif dulu. Oh iya. Wah, banyak Mas. Kasnya itu paling kaya itu ya zamannya Pak Huda. Dia berani kontrak sama calon DPRD. Wah. Kemudian yang kedua, dia membuat SIM kolektif itu. Forsa setiap ranting disumbang 200 zaman semono. Yang Forsa Mas. Tapi ini juga salah. Almarhum Pak Sauji ketua kala itu MWJNO itu memanggil Mas Nur Huda juga. Sampean itu salah Mas, tidak boleh. Berarti gini intinya kan ada api ya, sama bayangkan kan api ya, di Aceh wae 200. Tapi di kata manca Pak Sauji itu tidak pas karena apa? Ini salah nanti dalam pengkaderan. Karena tidak belajari ADW royo-royo golek usaha. Belajarin jalo. Ndak jalo, tapi berusaha. Oh iya. Berusaha menyukseskan sebuah event gitu. Ini kacamata yang lain. Berarti belum tentu konsep yang kita buat pun itu juga sesuai. Walaupun itu sudah kita anggap sesuai, mungkin orang lain pun
bisa ndak terima itu tidak ada masalah karena itu sebuah masukan. Kemudian di zaman saya karena ini sudah beralih ke sesuatu hal yang berbeda, itu kan gini, kalau di zaman saya kan penak Mas jadi ketuai. Iya. Jadi ketua Penake penak. Iya, Mas. Ya tinggal nyuding kok. Kita punya konsep, kita gelontorkan, kita punya apa, dijalankan sama teman. Wah kan gini, orang itu kan ada berbagai tipe seorang pemimpin. Ada yang pemikir, ada yang apa konseptor lah, Iya. ada yang langsung terjun kan. Hmm. Nah, Mas Lukman dulu berarti tipe yang konseptor gitu, pemikir. Kalau sama kan pernah jadi anggota saya. Saya- Menurut sama ya? Saya nggak aktif. Mohon maaf. Ini Ya gini Mas, itu tidak bisa lepas. Entah itu ketuanya konseptor, Iya. entah itu teknis, itu tidak masalah. Tapi kita tidak boleh menjas teman itu gini. Awakmu konseptor kan, Iya. saya teknis. Iya. Konseptor ini memang ngomong tok dam kan ngono. Iya. Sama yo ngono. Kamu teknis apa yang kamu kerjakan? Itu ndak boleh, tapi kita harus melengkapi. Sama harus sadar sama itu konseptor, harus menelurkan ide, saya teknis ya harus sadar posisi saya itu teknis. Menjalankan konsepmu itu ndak masalah. Bukan hal yang tabu kan? Itu ndak masalah. Jadi tetap konsep itu harus dijalankan beriringan. Jangan pernah konsep harus jalan ke depan. Iya. Terus teknisnya ndak jalan, Jalan. itu juga nggak akan jalan. Teknisnya jalan, tanpa konsep nggak bisa Kacau. nggak bisa apa-apa. Iya, enggak bisa apa-apa. Terus ini Mas Lukman, apa kalau ngomongin sampean terkait apa itu namanya menjadi seorang anggota PAC sampai ke ranah PW, Hmm. itu sama sekali kan sampean bilang sampean itu kader yang instan kan bisa Iya. dikatakan. Nah, itu memang sama sekali nggak pernah mengikuti kegiatan pengkaderan. Pernah Mas, Apa? jangan salah. Saya itu ikut ini pengkaderannya itu kan ada 3 Mas. Iya. Seingat saya, entah Iya. kalau ini saya berubah nanti biar teman-teman yang pembaharuan ini menyalahkan Iya. saya enggak apa-apa. Ini Ini zamannya Mas Lukman sendiri kan? sepengetahuan saya. Sepengetahuan. Itu ada 3. Iya. Yang pertama adalah pengkaderan formal, Ya. ada pengkaderan non formal, ada pengkaderan informal. Informal. Jadi kalau dikatakan formal, kalau dulu itu mulai Makesta sampai Lakmut, Ya. ya saya ikut sudah. Lakut ding, Lakut. Lakut itu masuk formal dulu. Saya ikut, Makesta ikut? Makesta ikut, Makesta saya di Sumberjo. Itu temannya ada Mbak Tami, Iya. ketua PAC, zaman gandengannya Pak Ulin, Iya. Pak Slamet itu juga masuk. Kemudian Lakmut. Lakmut saya, Di mana? Lakmutku nih dia. SDN Selorjo? Bukan? Jadi Indonesia aku wis dadi panitia. Oh. Mana ya? Lakmut saya di mana ya? Bukan SD Jati? Lakut. Lakut saya di sini Lakut. Lakmutnya? Lupa. Lakmut saya lupa dia. Nah, Lakmut sudah. Oh, Lakmut sudah tapi sudah kok. Ya terus Karena Latin. kan enggak. Oh iya, Lakmutnya apa ya di sini ya? Di mana? Lupa. Oh, saya lupa sih. Nanti kalau ingat saya sampaikan. Ya. Nah, yang penting karena Lakut itu dulu, itu kan harus Lakmut dulu. Ya. Iya, saya itu pernah ikut Lakmut. Lakmut itu kan dulu Latihan kader muda Iya. PAC. Lakut Lakutnya PC. PC. Iya, yang Oh. adain kan cabang. Ya. Itu di Di sini di di Keromasan. MI Thoriqul Huda. Depannya Oh. Mitra Garuda itu. Itu Terus yang formalnya. itu yang formal. Kemudian yang informal saya pernah ikut Latpel. latihan. Sekarang Latin. Oh, Latihan Latin pelat- Latpel. Nah, ya, sekarang kan Latin, dulu Latpel. Oh, gitu. Saya ikut itu Latpel. Oh. Latpel itu Dari PW Jimbitar, berarti. ya dari PW zamannya Mas Fadli. Kemudian yang terbaru Latinas. Tahun? Itu kan informal ya berarti, Iya. informal. Formal. 2000 zamannya sebelum ini, sebelum Mas Aswandi, zamannya Mas Asep di Itu Jakarta. Wah, langsung ke sana. Ke Jakarta dari Jawa Timur itu 3, saya, Mas Joko Madiun sama Mas Najib Banyuwangi itu dikirim Oh.
sama PW ke Jakarta. Berarti kader yang top jenengan itu. Iya, ngunut itu orang yang sudah masuk PBNU itu cuma 2 orang. Pak Huda sama saya. Masuk ke gedung PBNU. Iya, yang lain kan belum pernah. Saya sombong sih. Ini ke gedung PBNU-nya. Nah, ini gimana toh Mas Samen itu bisa direkomendasikan ikut pelatihan PW Yang Latpel. yang Latpel ya, yang Latpel. Kalau Latpel itu kisahnya itu ya sama tahu ya, saya itu kan dari awal sudah tahu Iya. karakter saya. Jadi ketika itu ada pemberitahuan ada Latpel yang dikirim harus ikut tes terlebih dahulu di Wah, PC. ada tesnya. Iya, kala itu kaderisasinya Pak Ulin Iya. Munut. Kemudian dan saya waktu itu KKN di Blitar. Saya menjabat ketua KKN. Iya, saya itu menjabat ketua. Dan kan saya sudah mendengar ya akan ada Latpel. Iya. Waktu saya ditunjuk menjadi ketua, saya bilang ke teman-teman kan kalau stay Dipo kan orangnya sudah atas saya ya anggotanya. Saya bilang, Pak, Bu, saya mau ada agenda Latpel. Tapi saya itu belum lolos jadi peserta Latpel, belum. Mau ikut Latpel, tanggal sekian sampai sekian itu pas waktu KKN. Ini saya kan ketua, aku nanti bisa ya ikut itu. Enggak apa-apa, Mas, nanti kita bantu. Saya sudah mendapatkan izin dari teman-teman, akhirnya saya ikut tes. Ikut tesnya itu malam di MBC Sumber Gempol. Yang datang saya, Mas Haris, kemudian Mas Rofik, Ya. Mas Sobar Boyolangu, sama Mas Ivan Sumber Gempol. Di situ ada Pak Slamet, kala itu ketua PC, sama Pak Olin di kaderisasi. Itu dites 5 orang. Selesai jam 12 malam, saya langsung kembali ke KKN. Ya. Jam 12 malam nambang. Saya kan ke Blitar. Blitarnya? Di Wonodadi. Oh, Wonodadi. Kala itu. Terus akhirnya alhamdulillah saya terpilih dapat untuk pemberitahuan. Terpilih ke Blitar. Di Blitar Latpelnya kita berangkat ke sana. Yang unik gini Mas Adam. Jadi gini Mas, ini kita akan berbicara di kader yang non formal. Iya. Non formal itu banyak jalannya. Jadi saya pun juga mungkin ini berpesan buat jenengan, buat teman-teman juga yang mendengarkan ini. Ketika kita sebagai orang yang berpengaruh ataupun anggota sebuah organisasi, awake dhewe ikut Makesta, ngirim bocah Makesta. Sing dikirim itu briefingan. Sama itu ikut Makesta. Makesta itu seperti ini. Materinya itu ini. Setidaknya mereka itu rono ndak blank Mas, ndak syukur sama cekel nak gowo rono mau bayari, ndak jangan seperti itu. Tapi gambarkan Makesta itu seperti apa. Terus kemudian nanti sampean itu harus bagaimana, itu dikasih tahu. Nggak syukur ngirim terne, jajan bayari, nggak selesai di situ. Kemudian konferensi, mau bicara suksesi. Siapa yang dipilih untuk menjadi ketua, lakukan. Terus kemudian kan ada sidang komisi, ya kan? Ya itu ya dirumuskan. Misalkan ranting dikelompokkan, PAC nglumpuk nih, yuk RP konferensi, ngunut itu duwe ini, ayo kita golkan. Selorjo itu punya program ini, ayo dibawa ke PAC kan. Karena nanti ada konferencap, konferwil itu juga gitu. Kalau wilayah kan sudah jelas ketika mau berangkat kongres, dikumpulkan waka-wakanya apa yang akan kita bawa ya, gitu harus kita terapkan dari ranting. Itu yang kita ajar non formal. Nah, kembali lagi ke Latpel itu sama Mas yang kita lakukan. Saya, Mas Haris, Mas Ropik ketika datang ke sana, ini nggak ngomongkan yang 2 ya kan, dikirim 5. Karena yang punya kedekatan kan 3 orang ini, kita sudah dekat karena di Munut. Ketika kita masuk forum itu melihat kondisi peserta. Setelah keluar forum waktu istirahat kita bertiga jagongan menganalisis peserta satu persatu. Mas Kai yang dari Trenggalek itu nanti arahnya pemikirannya seperti ini, Mas ini. Saya itu satu angkatan Latpel itu sama Mas Diin ketua PW sekarang. Itu kita satu frame, satu kamar lah. Satu pengkaderan sama beliaunya. Kalau Mas Aswandi itu satu kamar di Latinas. Kita bareng seangkatan di Latinas. Jadi
eh, apapun sebuah kegiatan itu kita harus punya tujuan dan punya target. Apa ketika kita mengirimkan dan sebagainya itu. Lah, di sana saya kan ketemu Mas Haikal. Iya, Mas Eka tahu ya, Mas Eka Iya, PW, tahu. Mas Haikal ketua PW yang lalu itu kan kaderisasinya, ngasih materi dan sebagainya. Di sana saya mendapat hadiah yang sangat luar biasa. Itu terkait dengan struktur SC dan OC. Kita pulang, kita rumuskan, saya, Mas Haris, Mas Rufik itu selalu merumuskan, Mas. Pulang itu kita kan harus buat laporan. Iya. Kita harus buat laporan ke PC apa agenda yang sudah kita lakukan. Saiki paling enek, paling bar kegiatan yo wis. Kita juga menyusun naskah, kita buat laporan dan tindak lanjutnya apa? Setelah kita pulang itu nyapo, buat apa kan gitu. Akhirnya kita di situ kan mempunyai rancangan terkait dengan bagaimana kinerja SC, bagaimana kinerja OC. Oh, ternyata ini kita menemukan di sini. Proposal itu yang gaya yo SC bukannya OC kan gitu. Kita menemukan hal baru yang dulu belum diterapkan dan akhirnya kita bawa ke Ngunut, terutama Ngunut karena 3 orang ini kan dari Ngunut. Dan kami rasa Ngunut memang kuat, kita pressure terkait hal ini. Kita pilah pekerjaannya SC, kita brodoli, OC kita brodoli, kita sampaikan ke mereka. Dan di periode saya, sama pernah enggak ini menjadi gurauannya teman-teman PW sebenarnya. Ketika kita mencoba menggagas yang namanya lakmut bayangan. Lakmut bayangan. Itu bayangan. Saya itu diseneni sama Mas Fari, Dokter Fari sekarang itu. Opo to? Mas lakmut bayangan kan. Oh, itu sebenarnya ide panjenengan. Iya, ide saya dan beberapa orang. Panitianya adalah jadi gini, Mas. Cara tujuannya itu adalah lakmut bayangan itu kita menyiapkan teman-teman organisasi yang akan memimpin organisasi selanjutnya. Oh, Mas Iqbal, Mas Ibun, Ibal, iya. Mas Yami itu kan juga terlahir di situ. Dari lakmut bayangan. Entah itu dia merasa atau enggak, yang penting dulu kan ikut berproses di situ kan gitu. Kok sampai tercetus lakmut bayangan itu gimana? Bayangan. Nah, kita itu berpikir gini, Mas, sebenarnya dikatakan pelatihan panitia gitu juga bisa sih. Iya. Tapi kala itu kita kan mau lakmut. Iya. Lakmut itu adalah agenda terakhir di PAC sebelum konferensi. Jadi apa? Tujuannya adalah penyiapan kader. Kita harus menyiapkan kader yang akan menduduki kursi PAC. Kan gitu. Ini pemikiran kita. Akhirnya kita menginventarisir nama-nama orang yang tidak akan masuk di PAC angkatan depan. Itu ada 6 orang, salah saya, Mas Sugeng, Mas Romdon, Bu Ida, itu beberapa orang itu kita sudah catat. Itu yang dari panitia, nggak ada 10 panitianya. Mas Jaka, nggak ada 10 yang jadi panitia. Pesertanya 20 lebih. 20 lebih kala itu. Dikit. Iya, dikit. Ya karena itu akan menjadi kan pilihan Mas Adam. Nggak syukur orang masuk, nggak syukur. Ranting nggak boleh ngirim. Itu pesertanya yang milih ya kita, panitia. Dari PAC sendiri ya, lah. Karena yang dianggap ini akan menjadi penerus roda-roda di masa yang akan datang. Kita berpikirnya seperti itu. Nah, ini terkait Mas Lukman kan ngomongin terkait pengkaderan kan. Nah, saya lebih suka pengkaderan sih, Mas. Banyak sejarah. Banyak sejarahnya di pengkaderan. Iya. Nah, itu gimana tuh, Mas? Kan saya pernah dengar itu suksesnya seorang pemimpin itu dilihat dari generasi seterusnya, generasi penerusnya. Iya. Kalau generasi penerusnya berhasil, berarti kepemimpinannya yang sekarang itu kan berhasil. Nah, itu gimana? Jenengan dulu memfilter lah, membentuk, membuild seorang kader itu gimana? Ya, jadi kita nggak bisa sih serta-merta orang ini akan menjadi kader selanjutnya. Kan kita lihatnya dari proses yang ada. Yeah. Jadi bagaimana kita kan melihat, oh orang ini berpotensi untuk melanjutkan perjuangan, ini berpotensi dan tidak, itu kita walaupun itu juga sering gagal, tapi itu harus kita lakukan. Dengan cara apa ya? Kita sering ajak ketemu, kita sering ajak diskusi. Jadi gini Mas, kita itu harus mampu memilah itu gini. Di PAC itu kan berbagai usia ya. Yeah. Jadi gini, harus diurutkan. Sikai itu akan berada di periode ini. Sikai akan berada di bawahnya. Jadi tidak langsung melompat ngono. Kita lihat dari usianya dulu saja. Yeah.
kemudian baru dilihat keaktifannya, kebisaannya dalam ranah kegiatan dan sebagainya. Nah, ketika kita sering bersinggungan, kita sering tukar pikiran, itu juga akan membentuk orang itu menjadi seorang pemimpin, seorang kader lah. Jadi gini Mas, sebenarnya ada cara kok, banyak cara. Kalau saya kan hanya sedikit orang yang mampu berpikir kayak sampean. Kadang itu kita itu cuma berpikir periode saya berhasil, berarti saya itu berhasil. Jadi kalau saya mikir kalau sampean itu tidak banyak. Penilaian keberhasilan itu berada di tahun setelahnya, kepengurusan setelahnya itu tidak banyak. Pemikirannya kebanyakan adalah pokoknya aku sukses nggawa periode ini. Aku nggawa jeneng apa ya? Membentuk nama, contoh membentuk PAC Ngunut menjadi besar. Periode ini, ya. Itu terus kebanyakan berpikir itu. Kita nggak berpikir selanjutnya iki piye, sapa sing ngisi, terus kekuatannya bagaimana. Itu yang. Lah, kalau pertanyaannya bagaimana? Ini yang sulit karena apa? Masing-masing masa kan berbeda. Kalau di masa saya katakan, saya juga kan sama katakan bagaimana cara saya ya. Berarti kan cara saya di waktu saya dulu menjabat, betul. Gitu ya. Jangan diaplikasikan di tahun ini, karena kan mau konferensi kan. Jadi gini, kalau dulu itu saya berpikirnya adalah menyiasati Mas Adam. Menyiasati. Karena Mas Haris itu selalu bilang kan, lah isu calonnya akeh. Ya kan? Akhirnya saya harus merenung, saya harus meratapi, harus bagaimana konsep ini mampu melahirkan banyak calon. Saya tidak memakai pilihan Mas. Akhirnya kan kita semi ahwa. Ya enggak ahwa sih, sebenarnya gini, proses oke dikatakan ahwa oke, tapi saya tidak berani sih. Jadi waktu saya menjabat itu saya mencoba terobosan karena moto saya itu adalah membuat sejarah baru. Kemudian kita buat gini, pemilihannya adalah saya itu menyebar angket ke pimpinan ranting dan juga pengurus. Siapa yang dicalonkan atau dibursakan menjadi ketua PAC. Kita menyebar angket. Bentuknya itu kalau tidak salah print-printan. Itu pengurus saya kumpulkan di rumah saya kasih selebaran, silakan diisi. Satu orang menyebutkan 5 nama. Ranting juga gitu. Itu saya Mas nggarap saya sendiri. Saya tidak mempercayakan yang lain. Panitia pun tidak tahu. Langsung jangan sendiri. Saya sendiri saya input. Sekian banyak. Iya, saya input, saya ranking menjadi 10 besar. 10 besar inilah yang menjadi calon lah. Jadi kan akeh Mas, calon akeh Mas, 10 Mas. 10. Iya. Dan itu campur. Berarti IPNU 10, IPP 10. Oh, ada yang masih dari ranting, ada yang sudah menjadi anggota. Rata-rata semua rata-rata teman PAC yang dipilih, teman PAC. Rumah Mas Haris, rumah sampean itu juga bersejarah. Ke-20 orang ini saya kumpulkan di rumah sampean. Saya datangkan senior kala itu Pak Ansori Purworejo untuk memberikan motivasi ke seluruhnya. Jadi ketua penak ya toh. Kayak putine Mas Lukman iki yo penak, nek diceklane mobil kan kala itu kan saya pinjam BPI. Belajar mobil di Alison Pak mobil dan sebagainya. Saya itu mencoba mencerminkan jadi ketua itu penak. Terus kemudian saya diskusi sama senior menerima konsep saya, terjadilah sebuah dinamika yang luar biasa di konferensi saya. Kalau saya ceritakan ini akan menyakitkan, tidak menyakitkan sih, tapi mengingatkan masa yang indah menurut saya. Enggak apa-apa. Saya pernah sakit sih dalam waktu itu kan. Sakitnya adalah ada yang mengingkari janji. Kita itu sudah sepakat tidak ada permainan di sini. Ternyata ada yang bermain kala itu, sehingga Mas Iqbal yang sekarang di PW IPNU Jawa Timur dulu itu bukan siapa-siapa Mas di periode saya. Saya Mas Iqbal PW kaderisasi hari ini. Dulu itu kala itu di periode itu saya sama teman-teman ini, Iqbal ini belum waktunya, tapi Iqbal itu terpilih menjadi 5 besar yang akan merumuskan siapa ketua PAC-nya. Karena Mas Iqbal itu kan di periode saya hanya setahun Mas. Karena reshuffle, ada reshuffle. Masih ingat saya. Mas Iqbal baru masuk.
sama Waan tanya, saya, Mas Iqbal itu penggaweane biyen ya, kuwi ngedit fotoku Iya. di musim apa Ramadan, Ramadan, selalu ngupload di Kata menjelang buka. Mutiara gitu. Kata Mutiara itu dulu. Tapi alhamdulillah saya bangga sekarang dia sudah berada di, dan saya berharap nanti dia menjadi ketua Ibnu Jawa Timur lah. Ya, amin amin. Ini cita-cita saya dan sudah saya diskusikan beberapa senior lah. Kemudian ya seperti itu akhirnya ternyata Allah itu tetap memberikan jalan. Kala itu saya diberitahu, Mas, peraturanmu itu tidak menyebutkan harus 5 orang ini yang terpilih. Akhirnya saya memberikan ide ke 5 orang itu, 10 orang berkumpul, Iya. lagi musyawarahkan, akhirnya yang jadi Mas Agung sama Liana. Ini sejarah, itu dinamikanya luar biasa. Bukannya Mas Agung dan Mbak Liana ini tidak terpilih 5 terus jadi enggak, tapi karena memang ada permainan. Seandainya tidak ada permainan, saya yakin itu yang jadi. Ini menilik saya ya. Iya. Kalau dikatakan ya Mas Agung ini biar enggak kepilih, tapi kok kepilih ketua PAC. Lah, Allah sudah mengarahkan ke situ. Seandainya enggak ada yang bermain, saya jamin. Iya, karena kita sebenarnya sudah ada janji, Mas. Dari beberapa katakanlah orang-orang besar di PAC ya, Yeah. orang berpengaruh itu. Kita berkumpul, saman main ndak, saman main ndak, saman main. Semua nggak ada yang berkata main. Semua bilang ndak ada permainan, ndak ada Tutup permainan. mulut semua. Ndak ada. Iya. Saya kan fun. Iya. Ya kan ndak ada permainan berarti wis Allah dan teman-teman lah yang menentukan dengan, tapi ternyata ya. Tapi alhamdulillah sesuai prediksi saya. Yang jadi itu sudah Allah yang menggerakkan, bukan saya lagi. Karena saya tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan itu 5 orang yang terpilih itu yang menentukan. Oh seperti itu. Nah, Ya. jadi kaitannya masih dengan organisasi. Mas sampean ngopi Oh boleh? iya, keseruan. Iki mung sing gawe udah aku. Piye Mas rasane? Pahit sih. Tapi biasanya jadi manis. Ah. Terus, Gini. Kalau ngomongin terkait organisasi, seberapa penting tuh Mas pemimpin itu dalam pengkaderan atau pemimpin apa ya? Seberapa pentingkah pemimpin dalam bukan organisasi? ketua dalam- apa pemimpin, Mas? Ketua pemimpin sama saja. Kalau bagi saya enggak sih. Enggak. Enggak. Ya wes, ketua pemimpin. Nah, kalau pemimpin itu enggak harus ketua. Kalau ketua pasti pemimpin. Berarti ketua. Iya, kayak gini. Pemimpin itu belum tentu dia ketua. Ya. Ketua pasti pemimpin. Definisi pemimpin itu. Kalau saya loh ya. Iya, definisi pemimpin itu apa? Pemimpin itu ya yang mampu mempengaruhi banyak orang. Meskipun bukan Lah wong ketua. dia elek ketua, Iya. terus reso mempengaruhi, tapi kan dia tetap pemimpin. Tapi lek dia sekretaris, mampu mempengaruhi anggotanya, ini juga bisa disebut pemimpin. Tapi dia bukan ketua. Ini kalau saya loh Mas, versi saya loh. Oh, berarti gini pertanyaannya. Iya. Bagaimana pengaruh ketua Heeh. Ketua ya. dalam pengkaderan? Pengkaderan. Dalam sebuah pengkaderan gitu loh. Berarti bukan organisasi ya, sebuah pengkaderan berarti. Kita lebih ke pengkaderannya. Iya. Kalau pengkaderan ya sangat berpengaruh. Kalau pengkaderan. Iya. Tapi kalau ngomongkan organisasi tidak begitu berpengaruh. Seorang ketua itu sebenarnya. Ketika ada orang lain yang mampu memimpin. Bingung sampean. Oke, Kok ngono? kan gini. Ketua itu kan mempunyai sebuah kebijakan. Iya. Mempunyai sebuah kebijakan. Sebenarnya gini Mas Adam. Ketika kita mampu berdiskusi dengan ketua. Ketika ketua kita itu tidak punya gerakan, Iya. ya, tapi kita mempunyai, jadi kita itu berpikirnya harus selalu organisasi, jangan pernah berpikir perorangan. Yang hari ini terjadi itu seperti ini, yang saya amati loh ya. Iya. Kita sebagai anggota, lek ketuane ra mlaku, ada yang ndak mlaku. Untuk sekarang. Ya hari-hari ini, Hari-hari bukannya saya mengkritiki Mas Ajis ya. Iya. Ngkritiki ya boleh lah, Boleh, nggak boleh. apa-apa kan, Boleh, gitu enggak ya. apa-apa. Yang saya lihat, ketika Mas Ajis tidak jalan, kemarin nggak ngomongin Mas Ajis, ketika ketua tidak jalan, anggota itu juga tidak jalan. Akhirnya mana tidak sama-sama jalan, karena ini anggota beranggapan, mau ketuanya tidak melaku, maksudnya tidak melakui, tidak
ndak mengeluarkan Iya, ide nggak ataupun mengeluarkan ide. cah iki piye ki usome ngene ki dhewe nyapo. Oh, Mungkin Bu Anis itu ndak berbicara itu atau mungkin dia sebenarnya itu yang ngenteni. Kowe iki lho ndang ngunculno ide ning omahku. Nah, dia akan bilang apa ini? Lah Caca rang wae ide aku arep wae ide mesti aku mlaku dhewe. Ngono, iki si ketua. iya. Si anggota, oh lah ketuane ra duwe ide, ra jalan aku ya ora usah mlaku. Nah, ini akan menjadi hal yang buruk untuk organisasi. Lek wis ketuane mungkin itu meneng, Iya. kita juga memberikan ide, tambahan ide. Kenapa? Ketua ya jibek kok Pak sing diurusi ya ora mek organisasi tok. Anggota sebagai sampean pers katakanlah. Iya. Mas iki pers iki 3 bulan ora nek Forsa ora membuat apa namanya buletin Mas. Iki misalkan saya terbitkan apa lah web apa yang ini isinya narasi itu gimana Pak Ketua? Kan dieksekusi ya sama Ketua sebagai kebijakan. Oke Mas Adam saya setujui laksanakan kan gitu. Karena juga bingung nanti ketua itu mau ngongkon sampean nih wong gak ngongkon. Lah, ketika ini tidak menjadi sebuah kebersamaan, ini yang akan menjadi Perpecahan. kemandekan sebuah organisasi. Bukan perpecahan ya. Enggak, kalau pecah sih ndar, saya rasa ndar. Kalau wis pecah, pengurus pecah, alumni yang peduli, Pak, telepon, Pak, mesti diselesaikan. Langsung turun tangan. Iya, apalagi ngunut. Kok enek masalah. Sing dhuwur nyeneni aku kok nyeneni ngesorku nyeneni ngesor kan. Kita kompak kok Mas Adam ketika kita itu sudah sering memantau PAC. Hari ini saya yang menjadi informan mereka. Piye PAC Ibnu Nunggal iki apa? Caca gawe gebrakan apa? Itu sering saya yang menjadi kameramennya, Oh, memberikan berarti informasi. iya. Jadi gini Mas Adam, mungkin kita anggap gini ya, ada sebuah kelompok dominasi. Iya. Ketika kita berada di PAC, posisi PAC itu jangan berpikir itu. Maksudnya? Maksudnya gini, lek enek sing dominasi ya, Iya. kita itu berpikir positif, aja berpikir negatif. Misalkan sampean punya gagasan, Iya. punya ide, sama kerjakan, sama jalan, ya kan? Iya. Tujuannya sama kan genah untuk organisasi, Organisasi. bukan untuk ngelek-ngelek saya sebagai ketua. Tapi jangan takut, aku ini sebagai ketua ndak oleh takut karo gerakanmu. Ndak masalah sama share apa yang berkarya, yang penting sama-sama berpikir terkait dengan bagaimana organisasi ini. Tujuannya untuk organisasi kan Betul. kembalinya. Jangan pernah berpikir ke individu. Wah, iki gawe kegiatan arepe Goleng nih goleng nih ketua. Oh, Jangan enggak. pernah berpikir itu ndak boleh. Kalau itu ndak boleh. Kita harus tetap berpikir, lah si ketua juga harus berpositif thinking lah Iya. ke gerakan itu. Cacai rindu akan kegiatan apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Oke. Kemudian gini Mas, hari ini yang tidak saya lihat, jadi dulu gini Mas, ada cerita Karangsono karo Samir kuwi ndak akur Mas. Sorjo ndak melu to, Pak? Ndak. Aman. Tapi gini Mas, bukan masalah amannya. Ini membentuk kesulitan, justru membuat sebuah, kalau bagi saya itu Iya. kebaikan. Iki akan menunjukkan Samir iso, mosok Karangsono ndak iso. Karangsono iso, mosok Samir ndak iso. Ini terjadi di periodenya, saya bisa katakan waktu dulu pemilihannya Pak Rohib, jadinya Pak Rohib. Itu ada Mas Ulum, paling ndak ngerti Mas Ulum, ada Mas Romdon, sekretaris saya, itu dari Karangsono. Iya, dari Karangsono. Kuwi berpikir piye amprih Pak Ropik. Pak Ropik mungkin nonton ndak? Jadi ketua PAC, Pak Ropik kan dulu kan juga sebagai kandidat. Oh, Itu berpikir juga seperti itu. ganas. Sampai juga berpikir ojo sampai Ulum jadi ketua PAC. Bagaimana Pak Ropik Akhirnya jadi ketua? dimanfaatkan saya, Pak Slamet, Mbah Pi, dadi ini Pak Rohib jadi. Jadi gini, ternyata persaingan itu perlu Iya. untuk membangun sebuah organisasi. Kromasan karo Purworejo. Kaya apa ya? Kaya kucing karo tikus. Sing kucing endi, Pak? Sembuh lah pokoknya enggak pernah akur. Oh, Mereka iya. itu enggak pernah akur. Nah, Wis enek masalahnya. Semula tak bedah teman-teman kok. Lek Sorjo harus apa ya? Sidoarjo udah aktif, Mas. Ah. Wis ngene, Pak. Iya. Selagi Barisono sama Kromasan itu juga terjadi benturan. Tapi gini, ternyata benturan itu membuat ranting terkait ya gini. Iya. Jika benturan itu kita manajerial sebagai PAC itu
atasan kan itu Iya. mampu melihat itu, ternyata ini bisa membangun sebuah organisasi. Jadi jangan pernah menyalahkan yang namanya samirisme. Samir. Ya, jadi kan penghuninya PAC dulu banyak orang samir. Wo, Yo bene, karena orang-orang yang lain tidak gelem lebu. Terjadi pulrosarisme kan. Itu zamannya Pak Huda, ada adiknya Pak Huda, ada Mbak Zahra, itu kan banyak juga Pulosari. oh, gitu. Kromasanisme zaman Pernah ada saya, Mas Sugeng, Mas Agung. Itu kan dulu di periode saya kan banyak teman-teman dari kromasan yang kita impor ke sana. Oh, Yang iya. PC ngunutisme. Iya, Nah, ngunutisme. Ngunutisme kan PC. Nah, Iya. gini Pak, bisa diambil kesimpulan bahwa apa ya? Inti dari percakapan kita kan terbentur gitu kan. Mm. Nah, dari Pak Lukman sendiri apa ya, statement dari jenengan atau mungkin masukan kepada periode sekarang atau yang berikutnya yang menjadi nanti motivasi bagi rekan dan rekanita terkait IPNU dan IPPNU. Kalau saya simple, yang dari semuanya yang sudah saya ceritakan, Iya. itu kita harus berpikir untuk organisasi. Jangan berpikir untuk individu. Maksud saya individu gini, kita berpikir sebuah organisasi, Iya. itu tidak menyalahkan sampean. Saya tidak menyalahkan ketua, saya tidak menyalahkan sekretaris, saya tidak menyalahkan anggota kaderisasi. Si pejabat pun si yang petinggi pun juga gitu. Saya tidak menyalahkan Mas Adam sebagai saya tidak menyalahkan yang ini sebagai A. Semuanya itu berpikir untuk organisasi. Ketika punya konsep, berpikirlah itu untuk organisasi. Jangan berpikir untuk menggulingkan kepemimpinan. Kepemimpinan pun juga berpikir gerakan itu adalah untuk organisasi, bukan untuk menggulingkan saya. Intinya adalah kita harus tetap berpikir positif kepada teman-teman. Teman-teman pun juga harus berpikir positif kepada seorang pimpinan, seorang ketua dan sebagainya. Seperti itu. Jadi apa ya, semua yang dilakukan kembalinya ke organisasi meski. Dan itu nanti Mas, kan tujuan utama. Iya. Lek wis besar, lek wis berdampak, lek wis diakui. Kuwi kan sebagai ibaratnya itu adalah suket. Ade iki nanduri pari Mas, aja nandur suket. Suket engko tukul ketika parine ade iku dhewe, suket iku oleh dhewe awake dhewe. Jadi kita itu berpikir yo nandur pari. Suket adalah bonus. Iya, betul. Jadi anggapan ngunut itu adalah sebagai barometer, ya tahu? Kemudian ngunut itu besar, itu dianggap bonus saja. Bonus. Berarti dalam berorganisasi lek ngolehne jodoh bonus nih. Oh iya, bonus itu. Yang penting kita berjuang dulu. Siap. Oh, mungkin seperti itu Pak Lukman. Iya. Terima kasih telah hadir di podcast ini. Semoga Pak Lukman sehat selalu. Amin. Dan semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Amin. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.